Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yanti Lamatembo, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado. Saat ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dalam komik digital dengan judul Belajar Bersama Teman Sejawat. Pagi ini sangat cerah. Pak Agus dan Bu Ulan berpapasan saat tiba di sekolah. Mereka kemudian bercakap-cakap. Halo Bu Ulan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kelihatannya hari ini kurang bersemangat, Bu. Apakah ada masalah? Selamat pagi juga Pak Agus. Tidak ada masalah Pak. Hanya saja saya sedikit bingung. Oh, saya pikir Bu Ulan sedang ada masalah. Saya hanya bingung saja Pak. Ingin bertanya, tapi entah pada siapa. Bertanya tentang apa sih, Bu? Kok kayaknya sangat serius? Begini Pak, kemarin saya mempelajari modul di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya sangat tertarik mengetahui lebih dalam lagi, khususnya pada modul 1, Pak. Loh, kenapa harus bingung, Bu? Di sekolah kita kan ada salah satu guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita bertanya saja sama beliau. Siapa tahu beliau lebih paham. Oh iya ya Pak, kenapa kita tidak bertanya kepada Ibu Mega saja ya? Kalau begitu, ayo kita cari Ibu Mega dan bertanya kepada beliau. Selamat pagi Bu Mega. Apakah bisa kami minta waktunya sebentar? Hai, selamat pagi juga Pak Agus, Bu Ulan. Ada apa ini? Adakah yang bisa saya bantu? Begini Bu, kebetulan saya dan Pak Agus sangat tertarik saat membaca modul 1 pada platform Merdeka Mengajar. Apakah Ibu bisa membagi ilmu kepada kami? Bagaimana seharusnya kami sebagai seorang guru berdasarkan modul pada platform Merdeka Mengajar itu? Wah, salut sekali saya dengan Pak Agus dan Ibu Ulan ini. Memang sudah seharusnya kita sebagai seorang guru menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, dengan cara meningkatkan pengetahuan kita terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang guru. Kita juga harus menyadari terlebih dahulu makna seorang guru dalam pendidikan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan ya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, kita harus menjadi penuntun perkembangan anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu atau sebagai seorang masyarakat. Wah, ternyata seperti itu ya peran kita sebagai seorang guru. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak ya, Bu. Iya Pak, sudah sepantasnya kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada anak. Waduh, saya kok masih bingung ya. Jadi maksudnya kita harus selalu menuruti apa kemauan anak. Hehehe, tidak begitu Bu Ulan. Maksudnya, kita sebagai pendidik harus menuntun murid dengan budi pekerti yang baik. Seperti contoh, jika ada siswa yang terlambat datang di sekolah, kita tidak bisa untuk menghukumnya dengan kekerasan, tetapi kita jadikan hukuman tersebut sebagai konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat, dengan memberitahukan kepada anak bahwa ia harus mengejar materi yang telah ia lewati pada pagi tadi di jam istirahat atau setelah jam pelajaran. Oh alah, begitu toh Bu. Benar juga ya. Tidak sepantasnya kita sebagai guru memberikan hukuman kepada siswa atas perbuatannya.
Masih banyak cara lain yang lebih baik untuk membentuk karakter baik dalam diri anak. Baiklah, kalau begitu saya ke kelas dulu ya. Soalnya saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, di mana kami harus tepat waktu dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau Ibu Mega dan Pak Agus kan sekarang jam pelajaran agama ya. Nah, silakan lanjutkan ngobrolnya. Nanti saya ngobrol lagi sama Bu Mega di jam istirahat ya. Oh ya Bu, saya juga mendengar bahwa guru harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Maksudnya gimana tuh Bu? Oh iya, benar Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman sangat berkaitan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, kita juga sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani, merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda tanamannya, beda juga perlakuannya. Wah, hebat sekali ya Bu Mega ini. Saya sangat senang hari ini karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ibu Mega. Oh iya Bu, saya juga mau bertanya. Di daerah kita kan punya kebudayaan tersendiri. Kira-kira bagaimana ya Ibu mengaplikasikan budaya tersebut agar sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Wah, pertanyaan yang sangat baik ini Pak Agus. Pak Agus, di daerah kita kan ada namanya budaya Mapalus. Nah, budaya tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena mengandung nilai gotong royong dan kolaborasi yang tinggi. Kita bisa mengembangkan budaya-budaya positif tersebut dalam berbagai hal. Misalnya, bergotong royong dalam membersihkan kelas dan sekolah. Kemudian, berdiskusi dalam kelompok untuk menghasilkan suatu karya yang menarik. Dan masih banyak lagi kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di sekolah. Betul itu Bu. Budaya-budaya yang ada sudah sepantasnya kita perkenalkan kepada anak-anak. Karena mengingat saat ini banyak sekali pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita. Terkadang anak-anak bangsa berperilaku menyimpang dari nilai-nilai budaya. Iya Pak Agus, jadi kita sebagai gurulah yang harus menuntun anak-anak agar bisa memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Nah, oleh karenanya, kita sebagai guru harus menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan kita sebagai teladan. Kemudian Ingmadya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat dan membangun keinginan, serta Tuturi Handayani yang artinya di belakang kita dijadikan sebagai pendorong. Baiklah Bu Mega, mulai sekarang marilah kita menerapkan pemikiran-pemikiran baik dari Ki Hajar Dewantara dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Semoga dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita mampu memberikan makna yang baik bagi pendidikan di negara kita sendiri. Iya Pak, kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Merubah mindset kita tentang pendidikan yang seharusnya sudah kita lakukan sejak dulu. Semoga dengan perubahan yang kita lakukan mampu menjadikan anak-anak bangsa Indonesia sebagai anak yang berkarakter baik dan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Setuju Bu Mega, terima kasih ya atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Beruntung sekali memiliki teman sejawat yang bisa berbagi ilmu. Hehehe, iya Pak, sama-sama Pak Agus.